Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدُ. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa membahas tentang cara setan dalam menggoda manusia. Kita sudah sampai pada pembahasan penyebab tergodanya setan oleh manusia. Pertama, syirik dan kufur. Yang kedua adalah yang kemarin kita bahas, enggan berzikir. Kita masuki yang ketiga, al-isti'adzatu bihi wa bidhurriyyatihi. Penyebab orang tergoda oleh setan adalah minta perlindungan kepada setan dan anak-anak turunannya dari kalangan bangsa jin. Isti'adzah berasal dari kata adza ya'udzu, untuk ana a'udzu, aku berlindung. Masuk kepada wazan istaf'ala ista'adza, artinya minta perlindungan. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Apa maknanya? Lafadz adza tadullu ala taharruz wa tahassun wan najah. Arti perlindungan adalah menunjukkan taharruz. Taharruz itu minta keamanan atau perlindungan atau keselamatan. Hakikat dari minta perlindungan adalah al-hurub min syai'in takhafuhu ila ma yu'simuka minhu, yaitu lari menghindar dari sesuatu yang kita takuti menuju ke orang yang bisa memberikan perlindungan. Orang yang berlindung kepada Allah maknanya
orang itu berpegang teguh, minta suaka dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makna dari minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW tidak pernah meminta perlindungan kecuali kepada Allah, baik kepada zatnya ataupun kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu berlindung, minta perlindungan kepada zat Allah. Ada lagi yang minta perlindungan kepada sifat Allah, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaanmu ya Allah, dari kemurkaanmu. A'udzu bi'izzatika. Aku berlindung kepada kemuliaanmu. A'udzu bikalimatillahi tamah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Engkau yang maha sempurna. Jadi berlindung kepada dua. Pertama, berlindung kepada zat Allah. Yang kedua, berlindung kepada sifat-sifat Allah. Minta perlindungan termasuk salah satu di antara jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada selain Allah, dan inilah perkara yang disepakati, diijmai oleh para ulama. Karena itulah maka Allah mengecam orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah kalau melewati suatu lembah yang sepi, mereka meyakini, minimal menduga kuat, di lembah itu ada masyarakat jin, ada komunitas jin, seringkali iseng mengganggu. Agar tidak mengganggu, mereka berteriak meminta perlindungan kepada raja jin yang menguasai masyarakat jin di sana. Berteriak. Itu terus berlangsung sampai Islam datang. Allah menerangkan dalam surah Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Bahwa ada laki-laki bangsa manusia meminta berlindung kepada laki-laki bangsa jin. Fazaduhum rohaqa, maka hal itu hanya menambah rohaqa mereka. Rohaqa kemudian ditafsirkan oleh banyak penafsiran oleh para ulama, menambah kedurhakaan, menambah kesombongan, menambah rasa takut manusia kepada jin, macam-macam. Maknanya adalah ay kunna nara anna lana fadlan alal ins liannahum kanu ya'udhuna bina idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan minal barari wa ghairiha. Kama kanat adatul Arab fil jahiliyah ya'udhuna bi'azimi dhalikal makan minal jan ay yusibahum bisyai'in yasu'uhum. Maknanya kami bangsa jin melihat kami itu memiliki keunggulan, kelebihan di atas manusia. Karena manusia berlindung kepada kami ketika mereka itu singgah di suatu lembah atau di suatu tempat yang angker, sebagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah. Mereka berlindung kepada penguasa tempat tersebut dari kalangan bangsa jin agar tidak diganggu oleh anak-anak buahnya.
oleh warganya, oleh masyarakatnya. Nah, karena itulah falamma ra'atil jin annal insa ya'udzuuna bihim min khaufihim minhum zadahum rahaqa ay khaufan wa irhaban wa dha'ran hatta baqau ashadda minhum makhafatan wa aktsaru ta'awudzan bihim. Ketika bangsa jin melihat bahwa bangsa manusia berlindung kepada mereka karena takutnya mereka ini kepada bangsa jin, maka bertambahlah sikap menakut-nakuti. Irhab itu memberi rasa takut, menteror. Terorisme itu irhabiyah. Orang atau teroris itu murhibnya. Apa makna irhab? Irhab itu memberi rasa takut, menakut-nakuti. Sampai mereka amat sangat takut dan amat sangat sering atau kuat meminta perlindungan kepada bangsa jin tersebut. Maka berkata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala wa dzalika bisababi luju'il ins ilaihim wa isti'adzatihim bihim wa kadzalika lamma ra'atil jin khaufal ins minhum zadahum dzalika ithman wa tughyanan wa jur'atan alaihim. Dan hal itu disebabkan karena manusia berlindung, minta perlindungan kepada bangsa jin. Demikian juga ketika bangsa jin melihat manusia takut kepada mereka, semakin conggak, semakin sombong, dan semakin besarlah dosa-dosa mereka karena sikap mereka kepada bangsa jin. Inilah yang menyebabkan manusia itu tergoda oleh setan dari kalangan bangsa jin. Padahal Allah Azza wa Jalla mengajarkan yang sebaliknya. Kalau terkena gangguan bangsa jin, minta perlindungan kepada yang mengatur kehidupan jin. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran di antara dalam Fussilat 36. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Kalau kamu terkena salah satu jenis gangguan dari setan, apapun bentuk gangguannya, tapi itu yang jelas gangguan dari setan, minta perlindungan kepada Allah. Baik gangguan itu terlihat atau tidak, terdengar atau tidak. Bisa terlihat dengan ada penampakan, bisa terdengar dengan adanya suara-suara aneh. Bisa tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa masuk ke dalam hati, maka berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina sholati. Wahai Rasulullah, syaitan itu selalu mengganggu antara aku dengan sholatku. Di dalam sholatku itu banyak bisikan-bisikan. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itulah syaitan yang disebut dengan sebutan khinzib. Khinzib itu sebutan syaitan yang suka mengganggu di dalam sholat. Fa idza ahsastahu fasta'idz billah. Kalau kamu merasakan gangguan seperti itu, isti'adzahlah kamu kepada Allah dan meludahlah ke kiri 3 kali. Disuruh untuk beristi'adzah. Atau Nabi SAW melihat ada 2 orang yang berantem di hadapan beliau. Sampai
wahmarra wajhan. Kedua wajah orang tersebut memerah. Wa a'la sautahuma. Kemudian suaranya juga meninggi. Sampai Nabi SAW menyatakan, inni la'a'lamu kalimatan. Lau qalaha la dhahaba ma yajid. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mengetahui satu kalimat yang apabila kalimat ini dikatakan oleh orang yang marah tersebut, hilanglah kemarahannya, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marahnya dia dihasut oleh setan laknatullahi alaih. Jadi ketika kita merasakan adanya godaan setan, ta'awudz. Minta perlindungan kepada Allah dengan ta'awudz yang dicontohkan maknanya minta perlindungan. Bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Itu ayat. Intinya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dari ayat tadi bahwa kita diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah menunjukkan isti'adzah adalah ibadah. Minta perlindungan adalah ibadah. Kepada siapa? Ya kepada siapa kita minta perlindungan itu. Kalau minta perlindungannya kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau minta perlindungannya kepada setan berarti ibadah kepada setan. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Asyikh, beliau penyusun kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Ketika menjelaskan tentang isti'adzah, kata beliau, "Fama kana ibadatun lillah, fasarfuhu li ghairillahi syirkun fil ibadah. Faman sarrafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairillah, ja'alahu syarikan lillahi fi ibadatihi wa naza'a ar-rabb fi ilahiyatihi. Kama anna man shalla lillahi shalla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah wala farqa." Selama sebuah amalan merupakan ibadah kepada Allah, seperti ruku, seperti sujud, seperti berdoa, termasuk meminta perlindungan, itu ibadah. Selama amalan itu ibadah kepada Allah, maka menunjukkan amalan itu kepada selain Allah berarti itu syirik dalam masalah ibadah. Siapa yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, berarti orang itu menjadikan makhluk sebagai sekutu, sebagai syarikat bagi Allah dalam hal ibadah. Contohnya berdoa. Berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau berdoanya kepada selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah. Ke malaikat umpamanya. Ke malaikat Jibril, ke malaikat Mikail. Kita tahu yang mengatur hujan, mengatur rizki atas perintah Allah siapa? Malaikat Mikail. Lalu ada orang meminta, ya Mikail turunkan hujan. Berdoa kepada Mikail berarti ibadah kepada Mikail, dan ini syirik. Malaikat Mikail tidak mungkin memenuhi permintaan manusia. Mereka, Mikail dan kelompoknya anak buahnya itu hanya mau melaksanakan perintah Allah. Allah merintahkan turunkan hujan di sana, turunkan. Halodokkan di sini, halodok. Halodok teh lawan dari hujan. Tapi tidak selalu kemarau. Halodok itu lawan dari hujan gitu. Poe mah halodok padahal musim hujan. Ada yang begitu. Artinya hari ini tidak turun hujan padahal masih musim hujan. Ada halodo dengan makna musim kemarau, ada halodo dengan makna lawan dari hujan. Kemarin hujan teh di Bandung,
Halo dok kamari mah. Tuh berarti tidak hujan. Contohnya berdoa. Tidak boleh kepada selain Allah. Contohnya umpama ruku, sujud. Tidak boleh kepada selain Allah. Termasuk isti'adzah adalah ibadah. Maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada satu ancaman yang super dahsyat dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Apa resikonya? Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am. Mulai ayat 128 sampai 129. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yawma yahsyuruhum jami'an. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal ins. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Qal an-naru mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Pada hari ketika Allah mengumpulkan jin dan manusia semuanya di neraka. Tapi manusia-manusia yang mengikuti bangsa jin, taat, patuh, tunduk, meminta bantuan dan perlindungan kepada jin. Kata Allah, wahai bangsa jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Maka berkatalah wali-wali syaitan dari kalangan manusia. Orang-orang yang waktu hidupnya di dunia menjadi pengikut syaitan. Di kalangan para dukun, para tukang sihir, orang-orang yang mengklaim diri memiliki khadam yang kemudian bisa disuruh ini, disuruh itu, pasti dengan syarat. Kata bangsa manusia, ya Allah, sebagian kami telah bersenang-senang terhadap sebagian yang lain. Ta'awun antara bangsa jin dan bangsa manusia itu memberikan kesenangan kepada kedua-duanya. Syaitan senang semua keinginan syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Manusia senang dapat bantuan sekelumit dari bangsa jin. Jadi kata manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, sebagian kami telah mengambil kesenangan dari sebagian yang lain. Wa balagna ajalana alladhi ajalta lana. Dan kami telah sampai kepada ajal yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Itu nanti di akhirat. Ngaku dulu ta'awun alal itsmi wal udwan kepada bangsa jin dan memperoleh keuntungan dari hal itu. Apa kata Allah? An-naru mathwakum. Nerakalah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, dan kalian kekal abadi selama-lamanya di dalamnya, illa ma syaa Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha hakim dan maha alim. Bolehkah melakukan nusyrah dengan meminta bantuan dari bangsa jin? Nusyrah itu artinya upaya penyembuhan dari sihir, dari santet, dari gangguan jin. Tapi minta bantuannya juga kepada sesama jin lagi. Disantet oleh dukun, minta bantuan ke dukun lagi, ke tukang sihir lagi, dan seterusnya. Maka ini pernah ditanyakan oleh manusia kepada para ulama. Di antaranya kepada Lajnah Daimah lil Buhuth wal Ifta di Saudi Arabia.
Maka dijawab oleh para ulama, tak boleh seorang muslim pun meminta bantuan jin untuk tujuan apapun. Karena tidaklah mereka memberikan bantuan kecuali dengan syarat. Syaratnya si manusia taat, memenuhi apa yang diminta oleh jin. Kadang meminta perkara yang syirik, atau yang kufur, atau yang maksiat, atau minimalnya penyimpangan. Lalu dua-duanya memperoleh keuntungan. Dan inilah yang dimaksud Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, sebagian kami telah mengambil kesenangan dari yang lainnya. Maknanya adalah memperoleh keuntungan dari hal itu. Ketika menjelaskan masalah meminta perlindungan kepada bangsa jin ini, ada orang-orang yang minta bantuan kepada bangsa jin untuk sesuatu dari kepentingan dunia. Contoh, barang hilang dan tidak tahu di mana, apa jatuh, ada yang nyuri. Bukannya lapor ke polisi, tapi lapornya ke siapa? Ke dukun. Nanti dukun minta bantuan kepada bangsa jin tersebut. Dan jin tersebut diklaim sebagai jin Islam. Apakah dibolehkan? Maka ketika menjelaskan masalah ini, para ulama yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Lajnah Daimah, dalam kumpulan fatwa Lajnah Daimah, menyatakan bahwa pertama, dari mana tahu jin itu jin Islam? Karena kita mengetahui jin itu adalah makhluk gaib, kita tidak tahu, tidak melihat. Adapun pengakuan jin, jangankan jin, manusia saja yang kafir ngaku Islam ada banyak. Kalangan munafikin. Pertama, dari mana kita tahu bahwa jin itu adalah muslim? Yang kedua, andai jin itu pun muslim, tidak semua jin muslim itu soleh. Jangankan jin, manusia aja yang muslim apa semua soleh? Enggak. Lebih rada benar dikatakan semua muslim salah daripada solehnya. Karena saking lebih banyaknya yang salah daripada yang solehnya. Jin sendiri mengakui dalam Al-Quran dikatakan, wa inna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang tidak. Jadi kita tidak tahu kehidupan bangsa jin. Jangankan jin, manusia aja yang bukan muslim ngaku muslim demi keuntungan atau demi menipu banyak. Kalau toh benar muslim, sesoleh apa dia? Mungkinkah ada yang munafik dan fasik? Sangat mungkin. Manusia aja banyak, apalagi bangsa jin. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu beresiko terkena dengan ayat yang tadi dijelaskan. Pertama surah Jin ayat yang ke-6. Innahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki bangsa manusia berlindung kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Dan itu hanya menambah kedurhakaan mereka. Dua-duanya durhaka. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua yaitu surah Al-An'am 128, 129 tadi. Ancaman ketika berkolaborasi antara jin dan manusia. Allah menyatakan, An-naru mathwakum khalidina fiha.
tempat kalian adalah neraka dan kalian akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ketiga, kedurhakaan atau kekeliruan yang ketiga meminta bantuan bangsa jin adalah hilangnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Minimalnya berkurang. Karena ada angkehan, ada apa angkehan? Sandaran. Saya mah punya jin tuh gitu. Ada apa-apa minta bantuan, minta tolong kepada dia. Hilang tawakal. Kadang-kadang kita sudah menjelaskan beberapa jenis tawakal. Ada tawakal yang hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Ada tawakal yang boleh kepada manusia. Tapi bolehnya itu makruh. Ada yang boleh dalam arti mubah, ada yang haram. Di antara yang boleh kepada manusia adalah tawakal menyandarkan urusan kepada orang yang orang itu mampu melakukannya tanpa menganggap agung di hadapan kita. Contoh umpamanya kita nyuruh anak kita beliin tarasi ke warung, itu tawakal. Menyerahkan urusan jual beli tarasi, transaksi tarasi ke anak kita. Percaya aja dia tahu harganya, dia tahu barangnya, dia tahu kualitasnya gitu. Itu tawakal. Nabi Ayub menyuruh anak-anaknya untuk menelusuri ke informasi tentang Yusuf. Itu tawakal. Itu dibolehkan. Ada tawakal yang makruh, yaitu tawakal bersandar kepada orang yang lebih dari dia, lebih kaya, lebih berkuasa. Agar dapat bantuan, dapat kecipratan, uangnya, kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya. Tapi dengan ada keyakinan dia itu lebih mulia daripada kita. Kita lebih hina daripada dia. Akibatnya, kalau tempat dia bertawakal, orang yang dijadikan tempat dia tawakal, melarang kebaikan, menyuruh keburukan, dia taat. Takut dipecat, takut dijauhkan, takut nggak dapat apa yang dia inginkan. Seperti ini makruh. Ada tawakal yang haram. Seperti bertawakal kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa dijadikan sandaran dalam perkara itu. Seperti umpamanya tawakal kepada orang-orang yang sudah mati. Bahwa saya akan dijaga keselamatannya dari bahaya, dari musibah. Ada yang jaga leluhur saya yang sudah wafat. Itu bisa syirik. Karena memiliki keyakinan ada makhluk yang sudah mati tapi memiliki andil dalam mengatur kehidupan manusia, memberi manfaat, memberi madarat. Itu haram dan bisa syirik. Nah, tawakal kepada jin bisa terjerumus ke dalam perkara syirik, minimalnya kepada perkara yang makruh tadi. Dianggap jin membantu ini begitu, lalu dianggap melebihi kita, di atas kita. Dan yang paling beresiko adalah apabila si jin itu menetapkan syarat yang menyebabkan kita murtad. Bisa berart dalam bentuk umpamanya berdoa kepada bangsa jin. Bisa dalam bentuk boleh saya akan penuhi keinginanmu. Tapi coba kamu mushaf Al-Quran masukkan tuh ke lubang WC. Untuk menghinakannya. Itu bisa kufur. Karena itulah
Karena minimal 3 alasan tadi dilarang meminta bantuan kepada jin. Apapun bentuk bantuannya itu, walaupun jin tersebut diklaim sebagai jin muslim. Pertama, kita tidak tahu benar nggak muslim. Pengakuan sih boleh. Yang kedua, kalau toh muslim, apakah dipastikan muslim itu soleh dan berilmu? Kadang-kadang ada orang tidak bermaksud menjerumuskan, tapi karena kebodohannya dia menjerumuskan. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang menjelaskan terlarangnya kita untuk meminta bantuan kepada bangsa jin. Inilah penyebab, salah satu penyebab orang itu bisa tergoda oleh bangsa setan. Allah berfirman dalam salah satu ayat yang sering kita baca di hari Jumat. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Baca itu sunnah. Hadis tentang hal ini menurut para ulama ahli hadis hasan. Dan banyak jalannya. Syekh bin Baz mensahihkan hadis ini. Dan sejak mulai Imam Syafi'i, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani mensunahkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Saya pernah posting tulisan itu. Kalau toh ada orang sekelompok menyatakan ini dhaif dan disunahkan, kita lebih percaya kepada para ulama mujtahidin. Ya. Dalam surah Al-Kahfi itu Allah menyatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Terus afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min dunillah. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semuanya sujud. Sujud di sini dalam rangka apa? Menghormat, bukan beribadah. Saat itu menghormat dalam bentuk sujud boleh, bukan ibadah. Semua sujud, kecuali si iblis. Iblis nggak mau sujud. Cing. Pertanyaan, yang benar malaikat apa iblis? Iblis, masa iblis yang benar? Kalau iblis benar berarti malaikat yang durhaka. Ya pasti malaikat lah. Illa iblis tidak mau sujud. Karena minal jin, dia bangsa jin, fafasaqa an amri, dia durhaka kepada perintah Allah. Itu menunjukkan si iblis salah. Tapi ada orang yang analisa, mungkin masih ada turunannya, tapi dulu sudah mati itu. Iblis itu ahli tauhid katanya. Dia disuruh sujud ke Adam nggak mau. Jadi dia bapaknya tauhid. Kok bapaknya tauhid dianggap durhaka oleh Allah? Kalau iblis bapak tauhid berarti para malaikat musyrik dong ya. Dibalik ini orang menganalisa sebuah ayat, dianalisa oleh ra'yu dan kebodohannya. Bodoh tentang akidah. Akhirnya terbalik. Iblis dianggap ahli tauhid, malaikat dianggap orang-orang musyrik. Bukan orang, makhluk yang musyrik. Kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuh, yang kafir itu iblis. Aba, dia enggan sujud. Wastakbaro, dan bertakabur, tidak mau sujud. Wa kana minal kafirin, maka iblis kafir. Jadi yang benar siapa? Malaikat. Masa malaikat sujud ke Adam? Kan Allah yang perintahkan, dan sujudnya juga bukan dengan niat ibadah, tapi dengan niat menghormat. Saat itu boleh. Dan nabi-nabi setelahnya dibolehkan bersujud dalam rangka menghormat. Nabi Yusuf dan kawan-kawan dan saudara-saudara sujud ke ayahnya. Saudara-saudara Yusuf sujud ke Yusuf dalam rangka menghormat, boleh saat itu. Adapun di syariat Nabi Muhammad SAW baru nggak boleh tuh. Walaupun dalam rangka menghormat. Kalau sujud dalam rangka ibadah,
syirik, kalau sujud dalam rangka menghormat maksiat. Nabi SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li'admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud ke orang lain, aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Saking besar hak suami atas istrinya. Tapi karena tidak boleh, Nabi tidak merintahkan. Jadi si iblis tidak mau sujud, dia bangsa jin. Lalu Allah menyatakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian akan menjadikan mereka bangsa jin, setan ini dan turunan-turunannya sebagai wali-wali? Wali itu maknanya mencakup banyak makna. Bisa pelindung, bisa pemimpin, wali bisa kekasih. Wali Allah itu kekasih Allah. Orang yang dekat yang dikasihi oleh Allah. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan turunannya setan dari kalangan bangsa jin sebagai wali selain aku? Padahal jelas-jelas mereka itu musuh bagi kalian. Karena itu tidak larangan menjadikan setan menjadi wali termasuk meminta bantuan. Jangan bersahabat dengan mereka. Dengan mengklaim itu khodam saya, pelindung saya, itu berbahaya, beresiko bagi akidah dan tauhid kita ya. Terlebih kolaborasinya dalam bentuk sihir dan pedukunan. Oh, itu bisa terjerumus ke dalam syirik karena tidaklah setan dari kalangan bangsa jin mengikuti keinginan kita kecuali kita terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan. Maka berkata para masyayikh, para ulama dalam lajnah daimah meminta keselamatan dari jin untuk mencelakai orang lain atau menyelamatkan orang lain. Meminta pertolongan kepada mereka untuk menjaga kita atau orang lain dari kejahatan. Semuanya itu perbuatan syirik dan tak ada lagi pahala dari kebaikan yang tersisa. Semuanya gugur, pahala sholat, pahala saum, pahala baca Quran, infak, sedekah terhapus oleh perbuatan syirik. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa isi wahyunya? Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal-amal kamu dan kamu pasti akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi, jangankan kita yang kebaikannya enggak seberapa. Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi, ibadahnya tak ada yang menandingi. Amal solehnya tak ada yang mendekati. Saking hebatnya, pahalanya gak kebayang segimana. Itu pahala pribadinya, amal-amal pribadi. Belum pahala jariah dari umatnya. Semua amal ibadah, amal soleh yang dilakukan umatnya itu pahalanya mengalir tuh kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena tidaklah kita iman, ibadah, amal soleh kecuali diajarkan oleh siapa? Nabi SAW. Semua amalan umat itu ngalir kepada beliau tanpa harus dihadiahkan.
Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan termasuk perbuatan bid'ah ketika seseorang habis beramal soleh lalu berdoa, ya Allah hadiahkanlah pahala ibadahku barusan ke guru-guruku, para ulama, para sahabat dan kepada Nabi SAW. Nggak perlu, itu otomatis tanpa kita berdoa juga ya. Kalau kita bisa ibadah, bisa berbuat baik, amal soleh dari siapa? Dari guru-guru kita. Dari terus para ulama, guru-guru kita dari siapa? Gurunya. Terus dari para ulama dalam kitabnya. Dari para sahabat, dari Nabi SAW. Otomatis. Kebayang sebanyak apa pahala mereka. Tapi sekali berbuat syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka gugur, batal, terhapus semua pahala dari amal-amalmu. Wala takunanna minal khasirin, pasti kamu rugi. Itu para nabi, apalagi kita yang enggak seberapa lalu terjerumus dalam perbuatan syirik, habis. Peribahasa menyatakan halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Ada yang enggak paham? Halodo apa tadi halodo? Kemarau 1 tahun lantis ke hujan sapoe itu terhapus oleh hujan sehari. Kemarau setahun nggak pernah hujan, kering, ya gersang gitu, belah-belah. Begitu hujan turun sehari aja, nggak ada bekasnya tuh kemarau kemarin ya. Banjir di mana-mana, kembali subur, gembur, kehidupan kembali muncul dan seterusnya ya. Inilah ikhwah salah satu penyebab orang tergoda oleh setan adalah karena menjadikan mereka sebagai penolong atau meminta perlindungan kepada mereka. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di Selasa yang akan datang. Sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ustaz, kan kalau seseorang bermaksiat akan ada dampaknya. Nah, gimana kalau seorang itu udah bertobat tapi masih ada dampak maksiatnya? Ya, pertama sebenarnya sebagian besar dari dampak maksiat juga terhapus dengan tobatnya. Allah menyatakan tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan hapus dosa-dosamu. Sudah kita sering jelaskan yang dihapus 3. Pertama, catatan dosa dihapus. Kedua, azab yang tadinya akan ditimpakan kepada dia karena dosanya dihapus, di-cancel. Ketiga, athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa. Contohnya dampak buruk dari dosa itu apa? Kerasnya hati, nanti akan lembut lagi dengan tobat. Malas melakukan ibadah, nanti akan semangat lagi. Terus semangat bermaksiat, nanti akan terrem lagi. Ada yang tidak terhapus? Ya mungkin ada, tergantung kualitas dari taubatnya. Semakin hebat makin banyak yang terhapus, semakin kurang makin kurang juga yang terhapus. Mungkin salah satu di antara dampak maksiat yang tidak terhapus bila maksiat itu berkaitan dengan hak orang lain. Kita pernah zalim, pernah jahat, pernah menghina, pernah menggibahi. Kita sudah minta maaf, sudah taubat, tapi hubungan kita dengan dia masih ada ganjalan. Mungkin ya tidak terhapus semuanya. Tapi yang penting yang tadi 3 ini terhapus. Catatan dosanya terhapus, azabnya di-cancel, dan semangat ibadahnya muncul kembali.
Apa hukum seorang muslim berinvestasi reksadana jenis pasar uang ataupun jenis saham? Tergantung ya, tergantung. Sahamnya itu dijual belikan apa tidak. Kalau pekerjaan dia jual beli saham saja. Kadang-kadang ada yang fiktif loh. Ya, seperti trading saham ya. Kita tidak tahu perusahaannya, kedudukannya di mana, produknya apa. Tapi ini ada perusahaan ini sahamnya dijual belikan, termonitor di internet. Ada wadah untuk itu, ada media untuk itu. Kita bisa monitor. Nah, harga saham ini lagi turun kita beli. Besok pas naik kita jual, untung. Nah, yang seperti itu ada. Barijeng sahamnya teh kita tidak terima bukti sahamnya dan nggak bisa kita jual belikan langsung, harus melalui media yang mereka bikin. Perusahaannya entah di mana, entah ada, entah dia tidak. Produknya juga nggak ada. Terus begitu kita beli saham, sahamnya nggak ada. Kita cuma diberi bukti transaksi jual beli saham. Itu sahamnya nggak ada. Itu jual beli saham yang fiktif, nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau kita investasi di sebuah perusahaan yang sudah bonafide, produknya ada, real nyata, kantornya ada, dan ini maju, lalu kita investasi di sana, ya boleh, bagus. Ya, tapi kalau jual beli saham itu jangan, itu judi itu. Ya. Apakah hinzib nama segolongan jin itu sebutan bagi jin yang mengganggu dalam sholat? Bukan personal jin, satu jin namanya hinzib, bukan. Sebutan bagi setiap jin yang mengganggu dalam sholat. Kalau hasil foto ada penampakan, apakah itu jin? Duka, mungkin aja orang. Di belakang foto anak saya ada orang putih, rambutnya panjang, makhluk asing. Jadi jin itu menampakkan diri gitu Ustaz. Ketika di foto nampak berarti ketika realnya harusnya kelihatan juga ya. Mestinya kelihatan juga. Masa ini realitanya nggak kelihatan pas di foto muncul. Mungkin waktu nyetaknya kemasukan gambar apa gitu direkayasa, diedit. Sekarang mah apalagi zaman AI gini ya. Gampang gitu direkayasa. Tapi jin bisa menampakkan diri, bisa. Bisa terlihat, bisa ya. Dulu sebelum hijrah ana pernah sakit yang dimana berobat medis tidak kunjung sembuh. Obat-obatan seperti tidak ada pengaruh. Disinyalir sakit karena non medis. Lalu ana berobat ke orang pintar atau ustadz gadungan. Itu orang bodoh bukan orang pintar. Tapi pintar nipu. Betul. Alhamdulillah setelah berobat ke situ sembuh. Dikasih air doa. Di dalamnya ada kertas yang sudah ditulis Arab. Beberapa kali ana datang dan dikasih kertas dilipat, digulung plastik, suruh disimpan di pintu. Ana sudah tobat dan meninggalkan kertas-kertas itu di rumah kontrakan lama tanpa dibakar. Pertanyaan, apakah air obat itu dan kertas tulisan itu akan berdampak pada diri anak setelah hijrah? Iya, itu namanya tamimah, jamaknya tamaim. Tamimah sejenis jimat. Isinya bisa benda
seperti gigi binatang tertentu, gigi ikan hiu, gigi beruang, atau hanya benang yang sudah pakai jampe-jampe harupat dikalungkan di bayi, atau berupa sesuatu tulisan di atas kertas digulung-gulung dikalungkan atau disimpan di saku. Itu semuanya disebut tamaim. Nabi SAW menyatakan man 'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa orang yang mengalungkan tamimah, jimat, dia telah syirik. Timbul ikhtilaf di kalangan para ulama bagaimana kalau yang digantungkan itu tulisan ayat Al-Quran. Ada sebagian ulama yang bolehkan, ada. Sebagian besar melarang, iya. Tapi ada yang bolehkan, iya. Tapi ini pendapat yang syadz. Seandainya itu boleh bahkan bagus, niscaya yang pertama kali melakukan itu siapa? Nabi dan para sahabat. Pasti mereka akan menuliskan terus digantung atau disimpan. Tapi mereka tidak melakukan hal itu, ya. Karena itu maka tinggalkan. Nah, kalau itu sudah berlalu, sekarang hijrah. Akan ada dampaknya, insya Allah, asal tobat benar-benar. Hijrah itu maknanya tobat. Belajar tauhid, menyingkirkan keyakinan-keyakinan seperti itu, insya Allah terhapus tadi, ya. Bagaimana kalau masih ada dampak, terus ada penampakan, ada gangguan, mungkin. Jadi orang sudah umpamanya istilahnya diisi oleh gurunya. Mana diisi, dikirim jin khodam kepada dia untuk melindungi, katakanlah. Lalu dia tobat, jinnya lepas? Tidak. Jinnya tetap mengikuti. Karena jin itu bukan menuruti dia, menuruti dukunnya yang menyuruhnya. Mungkin dukunnya sudah mati, terus saja ngikut gitu. Mungkin, sangat mungkin. Walaupun dia sudah tobat. Katakanlah sudah hijrah. Bagaimana caranya? Dia wajib sesering mungkin berzikir, belajar tauhid, hadir di kajian-kajian seperti. Jadi jinnya juga ikut hadir, ikut ngaji. Nanti ketemu dengan ikhwan-ikhwan bangsa jin. Terus amalkan, praktekkan sunnah. Maka insya Allah kalau si jin itu tetap di dalam kedurhakaannya, dia akan pergi dengan sendirinya, ya. Jangankan jin, sekarang orang, kita punya sahabat tukang mabok, tukang tarok, tukang bobok, tukang sahau, kadua gaplok gitu, ya. Kemana-mana bareng. Terus kita tobat, selalu sholat, baca Quran, ke masjid. Dia ngikut terus. Tapi melihat harus ngaji, baca Quran, harus sholat, bangun malam, liur, akhirnya dia tinggalkan, ya. Gitu. Di masa kecil ada tas teman saya yang ketinggalan di rumah. Tapi ketika itu saya tidak mengembalikannya. Setelah 25 tahun, berarti ini orang sudah tua sekarang. Tas itu tentu sudah tidak ada. Karena takut dihisab di akhirat, maka saya ingin mengganti tas tersebut dengan tas yang lebih bagus. Pada saat saya ingin menyerahkan tas tersebut, apakah harus saya katakan bahwa ini pengganti tasnya yang pernah tertinggal, atau cukup dikatakan hadiah? Bilang, dulu tas kamu ketinggalan di sana, sekarang udah hilang, gimana? Kalau kata dia ganti. Kalau kata udah nggak apa-apa, perhitungan banget. Saya pernah melihat mengambil tas kamu lebih besar, kamu nggak tahu. Lunas. Jadi kalau dia ridho, ya sudah nggak apa-apa, ya. Apakah kita termasuk durhaka bila menolak dijodohkan dari orang tua? Harus bersyukur dong. Dikasih jodoh. Orang nyari jodoh itu susah. Ini ada yang ngasih. Terima kasih. Semoga orang tua
orang tua kita kayak gini ya. Sayang saya sudah nggak punya orang tua. Saya yatim piatu. Kecuali kalau jodoh dari orang tua itu agamanya nggak bagus, ya tolak. Beri pengertian. Menolaknya tidak durhaka. Yang durhaka caranya. Kalau caranya kasar menyakiti, mama kan tahu saya ini orang soleha. Dia orang durhaka. Masa saya mau diajak ke neraka? Kalau begitu durhaka. Bukan karena menolaknya, tapi karena cara menolaknya yang kasar. Ya, boleh tolak dengan cara yang baik. Masbuk dalam sholat mayit, apakah harus tambah takbir lagi atau tidak? Tambah takbir. Jadi kalau kita pas masuk sudah takbir kedua, berarti satu takbir pertama kita tidak ikut, nanti tambah lalu salam. Apakah setan punya anak? Tidak. Punya anak cucu, sama dengan manusia. Setan dari kalangan jin beranak pinak, ya. Makanya salah satu penyebab jin mengganggu kita, karena kita mengganggu anaknya. Kita buang air panas ke WC, ada anak jin di sana kebanjur. Orang tuanya ngamuk, ya. Jin beranak pinak. Apakah Al-Quran yang ada seperti sekarang ini sudah ada di zaman Nabi? Kalau ada, berarti apakah kita sudah melakukan? Kalau enggak ada, berarti kita sudah melakukan bid'ah. Maksudnya mushaf gitu ya. Apakah mushaf Al-Quran sudah ada? Di zaman Nabi SAW tidak ada. Kapan adanya? Di zaman Abu Bakar. Ketika para sahabat banyak yang wafat, syuhada, memerangi Musailamah Al-Kadzab. Khawatir para penghafal Al-Quran meninggal, nanti Quran hilang. Lalu muncul inisiatif ijtihad Abu Bakar didukung oleh para sahabat, dikumpulkan, dibikin semacam dewan penulis Al-Quran, lalu dibukukan satu mushaf. Itu sunnahnya sahabat, sunnahnya khulafaur rasyidin. Bid'ah sunnah. Dan Nabi menyuruh kita mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdina min ba'di. Jadi siapa yang mengatakan membuat mushaf bid'ah, dia tak faham makna dan batasan bid'ah. Mushaf nggak ada di zaman Nabi, sekarang ada bid'ah? Enggak. Di zaman Nabi tidak ada, tapi catatan di kertas belum ada, di kulit, di daun-daun, di pelepah-pelepah kurma sudah ada tulisannya itu, ya. Cuma belum dikumpulkan. Di zaman Abu Bakar baru dikumpulkan karena khawatir tulisan Al-Quran musnah dengan wafatnya para penghafal Al-Quran. Ini sunnah. Sunnah Khulafaur Rasyidin diperintahkan untuk dipegang teguh, ya. Dan itu ijtihad para sahabat yang memang mereka orang yang paling layak ijtihad dibanding orang lain. Jadi adanya mushaf adalah sunnah, bukan bid'ah. Apa hukum mengadakan tawasulan untuk orang meninggal hari 1 sampai 7? Apakah sama juga dengan acara Maulid Isra Mi'raj? Apakah termasuk bid'ah? Tawasul artinya berdoa kepada Allah melalui perantara. Itu tawasulan. Boleh? Boleh kepada 3 hal. Pertama kepada Asmaul Husna. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna. Silakan kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Jawad, urzuqni. Boleh. Tawasul itu. Kedua kepada orang yang masih hidup. Ada orang soleh doanya diduga mustajab. Kita datang, kita minta, tolong doakan saya kepada Allah. Jadi
berdoa kepada Allah melalui perantara orang soleh, biar orang soleh ini yang memintakan doa untuk kita. Boleh. Dulu para sahabat tawasul kepada Nabi SAW. Ketika Nabi menyatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, seorang namanya Ukasyah berdiri, ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan agar saya ini termasuk salah satu di antara ini. Lalu didoakan. Itu tawassul. Boleh sekarang? Boleh, ya. Ketiga, tawassul kepada amal soleh. Pernah dengar kisah 3 orang kehujanan berteduh di dalam gua, lalu longsor guanya tertutup, didorong teuget-uget acan, nggak bisa keluar. Akhirnya 3-tiganya berdoa dengan tawasul kepada amal soleh sendiri. Boleh. Seperti kita umat tadi malam tahajud, lalu berdoa, ya Allah, seandainya tahajud saya tadi malam adalah tahajud yang Engkau terima, dengan tahajud itu beri saya jodoh ya Allah. Boleh seperti itu ya. Baik boleh tawasulnya maupun boleh minta jodohnya, boleh. Kita umpamanya ngaji sekarang, beres pulang ngaji kita berdoa, ya Allah, seandainya ngaji tadi adalah amal soleh yang Engkau terima ya Allah, dengan amal soleh tadi beri lagi saya jodoh. Boleh ya. Itulah 3 tawasul. Selain itu tidak boleh. Tawasul kepada orang yang sudah mati nggak boleh ya. Nah, pertanyaan, apa hukum tawasul untuk orang yang meninggal? Tawasul kan berdoa melalui orang, tapi isi doanya untuk yang meninggal gitu. Sekarang kedua gini, boleh nggak kita mendoakan orang yang sudah mati? Harus, bukan boleh. Sampai nggak? Ya sampailah. Walaupun nggak ada hubungan kekerabatan, tewawu acan. Ada umpama kita lewat kuburan, kita nggak kenal siapa, lalu kita berdoa, ya Allah ampuni si penghuni kubur. Boleh? Boleh, bagus. Sampai insya Allah sampai. Walaupun nggak kenal. Apalagi yang kenal, orang tua, sahabat, guru kita, murid kita, kita doakan dalam sholat, di luar sholat, ketika berjalan, ketika kita ziarah kubur didoakan, bagus ya. Nah ini maksud pertanyaan, boleh nggak tawasulan untuk orang meninggal hari 1 sampai 7? Mungkin maksudnya ya mengadakan ritual di 7 hari pertama orang mati gitu ya. Apa istilahnya sekarang? Tahlilan. Saya tanya, ritual ini bagian dari agama atau dunia? Agama lah. Kan isinya zikir. Menganggap orang yang melakukannya ibadah. Kali ini agama. Dulu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Tidak. Nabi SAW anak-anaknya semua mati sebelum beliau. Kecuali Fatimah. Istrinya yang paling dicintai siapa? Khadijah mati. Tahlilan enggak? Enggak. Ribuan para sahabat gugur di medan perang. Ditahlilin? Ditahlilanin? Tidak. Berarti itu bukan bagian dari agama. Kalau bukan bagian dari agama, kita adakan dan dianggap ibadah, dimasukkan ke dalam agama, berarti menambah nama agama. Seolah-olah contoh dari Nabi para sahabat kurang. Kekurangan Nabi itu kalau ada yang mati nggak tahlil. Jadi kita adakan, nah gitu. Sehingga menganggap ajaran dan contoh dari Nabi ada yang kurang. Bahaya kalau begitu. Baik, di mana ayat al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mat. Agama sudah sempurna. Mananya enggak boleh ditambah, dikurang, dirubah. Ya, kata Nabi SAW, ma min khairin illa qad bayyantu lakum. Tidak ada satu kebaikan pun dalam agama ini kecuali sudah aku ajarkan semua kepadamu. Enggak ada yang terlewat ya. Gitu.
Kalau kita teringat dengan dosa, apakah itu gangguan setan? Bukan, itu bagus. Kita wajib banyak-banyak mengingat dosa, lalu kita tobati. Ali bin Abi Thalib menyatakan alamatul sa'adah arba'ah. Tanda kebahagiaan itu 4. Pertama, zikrul dzunubil madiyah, mengingat-ingat dosa yang telah lalu, lalu taubat. Kedua, nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Kebaikan kita jangan diingat-ingat. Yang harus diingat dosa dan kesalahan untuk diperbaiki. Ketiga, an-nadharu ila man huwa fawqahu fid din, melihat kepada orang yang lebih atas dalam perkara agama, baik ilmunya pun amalnya. Lihat ke atas, lihat ke orang yang lebih berilmu, lihat kepada orang yang lebih soleh, lebih hebat ibadahnya, supaya terpacu mengikutinya. Dan yang keempat, wan nadharu ila man huwa asfalu minhu fid dunya, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara dunia, kepada yang lebih miskin, kepada yang lebih susah, lebih sengsara, biar ada rasa syukur atas nikmat yang Allah lebihkan untuk kita dibanding mereka. Ini 4 tanda kebahagiaan. Alamatus syaqwah, tanda kebinasaan juga 4 sebaliknya dari yang tadi. Melupakan dosa, mengingat-ingat kebaikan, melihat kepada orang yang lebih atas dalam perkara dunia, dan melihat kepada orang yang lebih bawah dalam perkara agama. Itu tanda kebinasaan. Jadi dosa-dosa bagus diingat-ingat, ditobati, diperbaiki. Bagaimana kalau orang tua kita masih percaya terhadap orang-orang, katakanlah orang pintar, terkadang datang dari ustadz dengan memberi air lalu menyuruh meminum. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga sering ngasih air untuk minum, terutama kalau ada tamu. Jadi kalau dikasih air minum nggak apa-apa kita minum, kecuali umpamanya kalau pertama air minum itu dijampe-jampe dulu ya. Jampe-jampe harupat, gara gede, gara lumpat, gara sakola kelas opat, jurig nyingkir setan nyingkah, gara mawa kuah bekah jang abah, macam-macam. Nih minum, dengan minum ini jadi pinter, dengan minum ini menjadi sembuh penyakitnya. Boleh enggak? Pertama, kalau ruqyah yang dibacakannya adalah Al-Quran dan doa-doa dari Quran, hadis yang sahih, atau doa yang isinya benar, lalu dibacakan kepada air, lalu diminum dengan niat menyembuhkan penyakit, boleh nggak apa-apa. Apa ayat Al-Quran? Apa aja? Surah Al-Fatihah, surah ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Qulhu, lalu dibacakan dengan niat yang tulus, ya, ikhlas lillahi ta'ala, berikan, bisa sembuh, insya Allah bisa sembuh, ya. Ada nasnya dari Nabi SAW dan para sahabat, ada contoh tentang hal itu. Adapun kalau orang yang meruqyahnya bukan orang berilmu, bukan orang soleh, dukun, pasti yang dibacakan ruqyah syirkiyah, jangjawukan, mujarobat gitu ya, paririmbon, itu yang menjadi sumber lalu dibacakan. Isinya apa? Kadang-kadang yang namanya jangjawukan itu bahasa jin. Yang orang yang mengatakan sih nggak tahu maknanya, tapi itu diilhamkan oleh bangsa jin. Mungkin di dalamnya mengandung kalimat yang syirik mungkin, maka tidak boleh, ya. Jadi tergantung orangnya. Kalau orang itu ustadz beneran, ustadz sunnah, berilmu dan ahli ibadah, kemudian kita
dikasih minum air yang sudah dia bacakan Al-Quran, maka boleh. Tapi kalau orangnya ini orang yang nggak paham sunnah, tauhidnya masih campur aduk dengan syirik, maka jangan. Lalu satu lagi, maaf di luar topik. Bagaimana kalau kita berolahraga tanpa sengaja melihat aurat sesama istri? Apakah kita berdosa? Kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa. Umpamanya ada orang yang lagi pakai sarung merosot, nggak sengaja, ya nggak dosa. Orangnya nggak dosa, kitanya nggak dosa. Dan jangan diingat-ingat setelah itu. Saya mau safar, apa saya boleh menjamak di rumah sebelum berangkat safar? Kalau hanya menjamak dengan alasan safar boleh. Tapi tidak boleh mengqashar karena masih di rumah. Umpamanya habis zuhur mau berangkat ke Jakarta pakai wus. Kemudian habis sholat zuhur langsung sholat asar. Tapi 4-4 dan tetap ada sunnah qabla dan ba'da. Jadi qabla zuhur, sholat zuhur, ba'da zuhur, lalu sholat asar, lalu itu berangkat. Kalau masih di rumah, kecuali kalau sudah berangkat, berangkat jam 11. Ke stasiun jam 12, berangkatnya 12:30 karena setengah jam sebelum boarding sudah harus ada di sana. Kemudian datang waktu sholat di stasiun setelah kita berangkat dari rumah. Berangkat kita dari rumah sudah baca doa safar. Kita sudah safar walaupun masih di dalam kota sendiri. Silakan sholat di stasiun diqashar sekaligus dijamak. 2 rakaat. Kalau sudah safar nggak ada sholat sunat qabla dan ba'da ya. Terakhir, kalau kucing sudah bertahun-tahun tidak pernah dilepas dari kandang, mati dong. Tapi suka dikasih makan, oh enggak. Hukumnya gimana? Kalau mati di kandang apakah kita berdosa? Antum dikerem di kamar, dikasih makan, dikasih HP, dikasih mobil, uang, emas. Betah enggak? Kebutuhan kita bukan hanya makan. Kita perlu berinteraksi, lihat dunia luar. Stres. Bagaikan burung dalam sangkar walaupun semua jodohnya ada gitu ya. Makanan ada. Tapi serasa terpenjara. Maka kucing pada mau kabur atau kalau sudah dikasih makan datang lagi. Apalagi peliharaan kita ya. Lepaskan biar dia ngobrol dengan tetangganya, berinteraksi, cari jodoh gitu. Kebutuhan biologisnya harus diperhatikan. Jomblo itu nggak enak loh, sobat tanya. Ada yang jomblo di sini? Menderita gitu ya. Jadi jangan dikurung ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kami informasikan bahwa insya Allah di Tarbiyah Sunnah Channel dan Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM pada maghrib nanti insya Allah akan hadir kajian online pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustadz Abu Fakih Abdullah Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rahasia di balik takdir yang tidak disukai
Insya Allah dimulai pada maghrib sampai dengan selesai. Disiarkan secara langsung di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM.